Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen mekatronika kami. Nama saya adalah Alha Ega Anada, NIM 2019-54039, kelas B. Yang di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan presentasi tentang pokok bahasan sensor. Sensor dari mata kuliah mekatronika yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Dimyadi, STMT, Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan utama tentang sensor, saya akan memberikan sedikit intro tentang transducer, di mana transducer adalah perangkat yang mengubah bentuk energi menjadi sinyal dengan bentuk energi yang berbeda. Contoh bentuk energi primernya yaitu bisa berupa mekanik, bisa berupa termal, bisa berupa elektromagnetik, optik, kimia, dan yang lain. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur sinyal untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Contoh yang paling sederhana yaitu termometer. Yang kalau dulu kita mengenal termometer itu dalam bentuk air raksa ya. Kalau dia kena suhu lebih tinggi, dia akan memuai. Di situ dia akan menunjukkan suatu angka tertentu sesuai dengan tingkat kemuaian air raksa. Tapi sekarang di era pandemi ini, kita sering menjumpai adanya sensor tanpa sentuh, sensor badan tanpa kontak fisik. Disebut juga infrared atau juga termogan, yang kalau kita sering ke keramaian sering ditodong dengan termogan tersebut. Dia langsung bisa menunjukkan suhu badan kita. Itu salah satu aplikasi dari sensor suhu atau termal. Maaf. Yang keempat, aktuator. Aktuator adalah mekanisme atau perangkat yang menghasilkan sinyal dan mampu melakukan tindakan fisik. Bisa berupa gerakan, bisa berupa visual, bisa berupa suara, hasilnya berupa fisik. Yang kelima, sensor itu juga adalah bagian dari transducer, di mana transducer belum tentu masuk ke dalam sensor, karena transducer bisa berupa perangkat lain di luar sensor. Di dalam grafik ini, di slide 1 ini, lingkungan akan diterima atau dideteksi oleh sensor. Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke sistem. Sistem tersebut akan membaca suatu sinyal dan akan mempresentasikan berupa visual, bisa berupa gerakan melalui aktuator. Aktuator tersebut baru dia akan mengeluarkan suatu sinyal atau mengeluarkan suatu tindakan fisik ke lingkungan. Contoh dari lingkungan itu bisa manusia, bisa lingkungan alam, bisa hewan, dan lain-lain. Tipe sensor berdasarkan sinyal masukan yang diberikan ke sensor dapat diklasifikasikan menjadi 6, seperti dalam tabel di sini. Ada tipe sensor suhu, sensor elektrik, sensor magnetik, sensor optik, sensor mekanik, dan sensor kimia. Di mana objek yang dideteksi berbeda-beda. Tentunya kalau suhu yang dideteksi adalah suhu atau panas atau perpindahan kalor dan yang lain. Sensor elektrik yang dideteksi adalah pengisian daya, arus listrik, voltase, hambatan, resistansi, induktansi, pokoknya yang berbau atau berhubungan dengan kelistrikan. Sensor magnetik yang terutama yang dideteksi adalah kerapatan magnetic flux, momen magnetik, gelombang magnetik, pokoknya yang berhubungan dengan magnet. Sensor optik yang dideteksi adalah intensitas cahaya, panjang gelombang, polarisasi.
Sensor mekanik yang dideteksi adalah gerakan, panjang, percepatan, laju, gaya, tekanan, dan yang lain. Sensor kimia yang dideteksi adalah komposisi, konsentrasi, dan pH. Sensor aktif dan pasif. Di sini kita bisa membagi dua, sensor aktif dan pasif. Kalau sensor aktif merupakan sensor yang membutuhkan daya eksternal untuk beroperasi. Contohnya mikrofon karbon, termistor, pengukur regangan, sensor kapasitif dan induktif, dan yang lain. Sensor pasif adalah sensor yang menghasilkan daya sendiri. Sensor ini menghasilkan sinyal listrik sendiri dan tidak membutuhkan sumber daya. Contohnya adalah termokouple, mikrofon magnetik, sensor piezoelektrik. Piezoelektrik itu berupa sensor yang mendeteksi gerakan atau perubahan suatu lingkungan. Bisa perubahan suhu, bisa perubahan panas, suhu panas ya. Perubahan gerakan, perpindahan tempat, dan yang lain. Sensor kontak dan non-kontak, di mana ini bisa dibagi dua sensor ini. Yang pertama adalah sensor yang tidak membutuhkan kontak, dan yang kedua adalah sensor yang harus kontak dalam dia bisa mendeteksi suatu sinyal. Sensor kontak merupakan sensor yang membutuhkan kontak fisik dengan rangsangan. Contohnya pengukur regangan, sensor suhu pada material logam, termometer badan. Yang zaman dulu tapi bukan yang termometer sekarang. Sensor non-kontak tidak membutuhkan kontak fisik. Contohnya kebanyakan sensor optik, magnetik, dan termometer infrared. Yang tadi saya ceritakan di termogan itu, termometer infrared. Sensor absolut dan relatif, di mana sensor absolut adalah sensor yang bereaksi terhadap stimulus dalam skala absolut. Contohnya adalah termistor, pengukur regangan, dan lain-lain. Sensor relatif, stimulus dirasakan relatif terhadap referensi tetap atau variabel. Contohnya, sensor ini adalah termokouple, pengukur perbedaan suhu, pengukur tekanan seringkali diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Klasifikasi sensor dapat dilihat di tabel berikut. Dapat diklasifikasikan menjadi 4. Bisa berdasarkan objek deteksi, berdasarkan spesifikasi, objek deteksi juga, dan juga berdasarkan aplikasi. Pemilihan sensor berdasarkan sifat masukan atau sifat input. Yang dibutuhkan di sini adalah misal nilai nominal, rentang nilai, akurasi, kecepatan pengukuran, reliabilitas, dan kondisi lingkungan. Sifat keluaran yang dibutuhkan dari sensor yang menentukan proses pemrosesan sinyal yang dibutuhkan, misalnya jangkauan, akurasi, linearitas, kecepatan, respon, keandalan, umur, persyaratan catu daya, kekasaran, ketersediaan, dan biaya atau cost. Cara memilih sensor berdasarkan lingkungan, ekonomi, dan juga karakteristik. Di mana kalau lingkungan kita menggunakan sensor itu untuk apa? Untuk suhu, atau untuk efek kelembapan, korosi, ukuran, proteksi kelebihan batas, gangguan elektromagnetik, kekasaran, konsumsi daya, dan juga kemampuan tes mandiri. Faktor ekonomi, kita mempertimbangkan faktor biaya atau budget, ketersediaan sensor tersebut di pasaran, dan umur pakai. Dari 3 ini dapat menentukan faktor ekonomi atau kehematan penggunaan sensor tersebut. Faktor karakteristik, yaitu sifat sensitivitasnya, tentang kemampuannya, atau range-nya ya. Kita tidak perlu menggunakan sensor yang range-nya terlalu gede kalau kita nanti fungsinya hanya untuk range yang lebih
kecil karena dapat menimbulkan dari faktor ekonomi tersebut dia dapat lebih mahal kalau rentangnya terlalu besar, tidak efektif. Selanjutnya bisa stabilitasnya, sifat kemampuan pengulangan atau repeatabilitas, kelurusan, kesalahan, waktu respon, dan respon frekuensi. Sensor suhu berupa strip bimetalik, cairan dalam termometer kaca, detektor suhu resistensi atau RTD, termistor, termokopel, termodioda dan transistor, dan pirometer. Strip bimetalik atau berupa dua strip logam berbeda yang diikat menjadi satu dengan koefisien muai yang berbeda, sehingga kalau dia mendapatkan panas, bila yang satu logam itu dia belum memuai, yang satu sudah memuai, maka strip bimetalik tersebut akan melengkung atau memuai sedemikian rupa hingga dia akan menunjukkan suatu nilai. Aplikasinya yaitu mengontrol suhu atau panas dalam proses sistem manufaktur permesinan, contohnya salah satunya itu. Atau di alarm kebakaran, dia menggunakan itu. Bel listrik juga menggunakan ini. Next, termistor. Termistor mengikuti prinsip penurunan resistansi dengan meningkatnya suhu. Termistor terbuat dari oksida logam, ditekan menjadi manik, cakram probe, chip, atau bentuk silinder, dan kemudian dikemas dengan bahan kedap air, seperti epoksi atau kaca yang dihubungkan ke sirkuit listrik melalui dua kabel. Gambarnya seperti dalam slide ini. Termistor kokoh dan ukurannya kecil. Ini keuntungannya. Berguna menunjukkan karakteristik respon non-linear. Untuk melindungi dari lingkungan, timah dimasukkan ke dalam tabung baja tahan karat. Nah, supaya tahan karat, dilindungi berupa timah dan ada yang keramik dan yang lain. Karena bentuknya banyak sekali ini. Ada 1, 2, 3, dan lainnya. Contoh gambarnya seperti ini. Aplikasi termistor yaitu untuk memantau suhu cairan, pendingin, suhu oli di dalam mesin. Untuk memantau suhu inkubator. Termistor digunakan untuk termostat digital modern. Untuk memantau suhu paket baterai saat mengisi daya. Untuk memantau suhu ujung panas printer 3D atau 3 dimensi. Untuk menjaga suhu yang benar dalam penanganan makanan dan peralatan industri pengolahan. Untuk mengontrol pengoperasian peralatan konsumen seperti pemanggang roti dan pembuat kopi. Untuk lemari es, freezer, pengaring rambut, dan yang lainnya. Sekarang termokopel, gambarnya seperti dalam slide. Termokopel dia bisa dilengkapi dengan kabel yang sangat panjang ataupun tanpa kabel. Ketika kedua logam berbeda digabungkan, perbedaan potensial terjadi di persimpangan. Beda potensial tergantung pada dua logam yang digunakan pada suhu sambungannya. Itu adalah proses kerja dari termokopel. Aplikasinya termokopel untuk memantau suhu dan kimia selama proses pembuatan baja. Pengujian suhu yang terkait dengan pabrik pemrosesan, misalnya produksi, bahan kimia, dan penyulingan minyak bumi. Pengujian keamanan alat pemanas. Profil suhu di oven, tungku dan tanur. Pengukuran suhu turbin gas dan knalpot mesin. Pemantauan suhu selama proses produksi dan peleburan di industri baja besi dan aluminium. RTD atau Resistance Temperature Detectors, detektor suhu resistensi. RTD adalah elemen resistif sederhana dalam bentuk gulungan kawat logam, misalnya paduan platina, nikel, atau tembaga. Hambatan sebagian besar logam meningkat dengan cara yang cukup linear dengan suhu dapat diwakili oleh persamaan di bawah ini. Jadi, di RTD tersebut, prinsip kerjanya ada di grafik ini, di mana grafik ini cukup linear. Semakin besar
resistensi suatu bahan itu berbanding lurus dengan bertambahnya suhu. Nah, ini suhu dalam derajat Celcius atau temperatur dalam derajat Celcius, dan resistensi berupa hambatan suatu bahan atau logam. Rumusnya dapat dilihat di slide ini, yaitu RT sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa T, di mana RT adalah resistensi suhu pada suhu T, satuannya adalah derajat Celcius, R0 adalah resistensi suhu pada 0 derajat Celcius, dan alfa adalah koefisien resistensi suhu suatu logam, di mana beda logam, beda bahan, alfa akan berubah atau berbeda. RTD, detektor platina, memiliki karakteristik kinerja tinggi terbuat dari paduan nikel dan tembaga. Linearitasnya tinggi, pengulangannya baik, stabilitas jangka panjang yang tinggi, akurasi yang baik, dan dapat digunakan di berbagai lingkungan tanpa kerusakan, tetapi harganya mahal. Aplikasinya meliputi AC, pendingin atau refrigerator, pengolahan makanan, kompor dan pemanggang, produksi tekstil, pengolahan plastik, pemrosesan petrokimia, elektronik, mikro, pengukuran suhu udara, gas dan cairan dalam pipa dan tangki, pengukuran suhu gas buang. Proximity sensor atau sensor jarak. Gambarnya ada di samping ini, di slide ini. Banyak digunakan dalam otomasi industri umum. Jalur konveyor, penghitungan, deteksi kemacetan, dan lain-lain, peralatan mesin, interlock pengaman, pengurutan. Biasanya sensor digital, on-off, mendeteksi atau ada tidaknya suatu objek, terdiri dari kepala sensor, optik, induktif, dan kapasitif, sirkuit detektor, amplifier. Jadi proximity sensor ini dia mendeteksi suatu objek yang melewati dirinya atau objek yang berada di depannya. Misalnya suatu objek tersebut berupa kartu, ini sensornya, misalnya sensor dilewati suatu objek, dia akan menghitung atau memproses atau menerima sinyal 1 misalnya ke dalam sistem. Kalau dia sudah lewat, dia berhenti sampai ada lewat satu objek lagi. Itu proximity sensor. Mechanical proximity switch atau switch mekanik. Ini banyak sekali di industri mekanik. Contoh sederhananya di sepeda motor kita ada di standar. Waktu dia distandarkan sepeda motor itu, sensor ini akan memutus aliran arus dari ke pengapian ke koil. Makanya kalau mesin dihidupkan dia tidak dapat hidup. Pada dasarnya saklar mekanis dengan operasi on-off saja. Dengan dua mode umum, biasanya terbuka dan biasanya tertutup. Atau normally on dan normally off. Tersedia dalam berbagai bentuk mekanis. Ada yang digunakan di mana kontak fisik dimungkinkan, posisi definitif dimungkinkan atau dibutuhkan, situasi kritis operasi atau kritis keselamatan, di mana kondisi lingkungan menghalangi penggunaan sensor, optik, dan induktif. Aplikasinya mudah diintegrasikan ke dalam semua jenis mesin, membutuhkan kontak, rentang dayanya bisa berupa 0 sampai 1000 volt, AC DC, sangat kuat, tahan ledakan jika diperlukan, biasanya digunakan sebagai saklar batas, indikator kehadiran atau ketidakhadiran pintu tertutup atau terbuka. Selanjutnya yaitu optical proximity sensor atau sensor jarak optik. Terdiri dari sumber cahaya LED atau LED dan detektor cahaya fototransistor, dan digunakan untuk kontrol tinggi tumpukan, penghitungan kotak, kontrol level cairan, pengisian dan kejernihan, deteksi kerusakan dan kemacetan, dan lain-lain. Gambarnya ada di slide ini berikut. Keuntungan dari
Optical proximity sensor ini adalah non-kontak, dia tanpa sentuhan, tanpa kontak dengan objek. Tidak ada bagian yang bergerak dan lumayan kecil. Peralihannya cepat, tidak ada saklar pantulan, tidak peka terhadap getaran dan guncangan, berarti dia tahan getaran dan guncangan. Banyak konfigurasi tersedia. Kekurangannya yaitu penjajaran selalu dibutuhkan. Penjajaran itu updating atau butuh penyelarasan ya, setiap kali butuh penyelarasan. Dapat dibutakan oleh kondisi sinar cahaya sekitar, misalnya cahaya yang intensitasnya terlalu tinggi, pengelasan contohnya, dia akan buta sesaat dan tidak dapat mendeteksi lingkungan. Membutuhkan lingkungan yang bersih, bebas debu dan air. Berikutnya yaitu sensor ultrasonik. Kalau di alam kita mengenal sensor yang dipunyai oleh kelelawar dan lumba-lumba. Dia mengeluarkan sinyal atau suara di luar batas yang bisa didengar manusia. Bisa berupa sonar dan ultrasonik. Sensor ini menentukan jarak ke target dengan mengukur selang waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa pulsa ultrasonik, maaf. Jadi sensor ini dia mengirimkan suatu sinyal, kembali lagi terpantul, kembali lagi ke sensor tersebut, dia baru bisa menghitung suatu nilai. Sensor ultrasonik paling baik digunakan dalam deteksi non-kontak atau tanpa kontak fisik. Kehadiran level, posisi, dan jarak. Mereka dapat diandalkan, kuat, dan serbaguna, serta dapat digunakan dengan handal di hampir semua kondisi, terlepas dari cahaya, asap, debu, warna, dan material. Kecuali untuk permukaan lunak, karena permukaan lunak tidak bisa memantulkan cahaya dan tidak dapat tidak dapat memantulkan suara dan tidak dapat menghantarkan suara kalau benda lunak itu. Gambarnya ada di slide berikut. Prinsipnya dia mengirim suatu sinyal suara dan sinyal suara tersebut kembali dan dideteksi oleh sensor ini. Ini fotonya sensor ultrasonik seperti speaker ya bentuknya. Satu gunanya untuk mentransmisikan suatu sinyal, satu untuk menangkap. Next, sensor jarak induktif. Mereka menanggapi benda logam besi dan non besi. Jadi sensor ini dapat digunakan untuk logam besi dan non besi. Sensor jarak induktif memiliki 4 komponen yaitu coil, osilator, sirkuit deteksi, dan sirkuit output. Osilator menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi di sekitar belitan kumparan yang terletak di permukaan penginderaan perangkat. Ini adalah skemanya induktif. Jadi intinya dia hanya mendeteksi gelombang elektromagnetik. Ini fotonya, sensornya, gambarnya seperti ini. Sensor jarak kapasitif, skemanya seperti ini. Dia membutuhkan suatu plat metal. Ini adalah objek yang dideteksi, ditangkap oleh osilator, frekuensi detektor, dan masuk ke device control atau suatu alat. Mereka merespon zat apapun dengan konstanta dielektrik tinggi tanpa perlu melakukan kontak fisik. Operasi didasarkan pada osilator internal dengan 2 elektroda plat kapasitif. Disetel untuk merespon ketika suatu zat mendekati permukaan penginderaan. Saat target terdeteksi, saklar keluaran akan menutup untuk mengaktifkan beban untuk opsi yang biasanya terbuka atau saklar akan terbuka. Untuk menonaktifkan beban opsi yang biasanya tertutup. Itu adalah sensor jarak kapasitif. LED akan menyala saat saklar keluaran ditutup. Sensor kapasitif jarak. Beberapa aplikasi umum untuk sensor ini adalah kontrol level cairan non-konduktif, minyak, alkohol, dan bahan bakar.
Kontrol tingkat zat granular berupa tepung, gandum, gula. Serbuk ya, granul atau serbuk. Penginderaan zat melalui lapisan pelindung, misalnya kaca. Fotonya seperti ini. Skemanya seperti ini. Sensor-sensor yang lain. Banyak lagi sensor yang tidak dapat saya sampaikan di sini karena semakin modern dari teknologi kita, manusia, sensor akan ditemukan semakin banyak di setiap peralatan modern saat ini. Bisa berupa potensiometer sensor, strain gauge, LVDT atau linear variable differential transformer, optical encoder, pneumatic sensor, Hall effect sensor, velocity sensor atau sensor kecepatan, tacho generator, pyroelectric sensor, force sensor atau sensor gaya, maaf, pressure sensor atau sensor tekanan, piezoelectric sensor yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dia mendeteksi suatu perpindahan objek, perpindahan volume dan yang lain. Tactile sensor ini biasa digunakan untuk pembuatan film animasi ya, tactile sensor atau game. Kalau di kerennya disebut animasi itu ya, menganimasi dari gambar hidup ketemu dengan gambar animasi contohnya. Level sensor, signal conditioning. Ya, ini signal conditioning ini banyak sekali ditemukan di IT atau komputer dan juga di dunia seluler dan yang lain. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata, penyampaian yang kurang baik, karena kita sama-sama belajar tentang sensor di sini bareng-bareng. Maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Bila tidak sempurna, mohon dikoreksi oleh Bapak dosen Dimyadi STMC. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.